Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Apriani Hartati dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas D semester 3 akan memaparkan materi mengenai perbedaan teori behavioristik perspektif barat dan teori behavioristik perspektif Islam. Materi yang akan dibahas yaitu teori behavioristik barat, kemudian yang kedua ada teori behavioristik menurut Islam, dan yang ketiga ada perbedaan teori behavioristik antara perspektif barat dan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu teori behavioristik yang saya ambil dari penelitian John B. Watson. Sebelum itu, pasti kita tahu ya bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami pengalaman buruk dan memiliki respon yang berbeda terhadap pengalaman buruk yang mereka alami. Ada yang biasa saja, ada yang sedih, ada pula yang sampai mengalami trauma dan cemas akan berbagai hal yang berhubungan dengan kejadian buruk tersebut. Karena memang, jika kita dihadapkan dengan hal yang sama, akan ada rasa tidak nyaman. Dampaknya kita akan menjadi gugup, cemas berlebihan, atau bahkan menjadi fobia. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada sebuah teori yang dikemukakan oleh psikolog asal Amerika yaitu John Brodus Watson. Dapat kita lihat biografi singkatnya bahwa John Brodus Watson lahir di Greenfield tanggal 9 Januari 1878. Beliau meninggal pada tanggal 25 September 1958. Beliau adalah seorang ahli psikologi atau psikolog Amerika Serikat yang mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, pandangan perilaku psikologi. Beliau mendedikasikan karyanya tersebut di Universitas Columbia pada tahun 1913. Beliau mengatakan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Nah, penemuan Watson banyak membawa perubahan gitu terhadap dunia psikologi. Kenapa? Dimana di saat psikolog lain lebih terfokus pada pikiran, emosi, motivasi, alam bawah sadar, dan lain sebagainya yang sebenarnya hal tersebut itu tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Nah, Watson juga pernah melakukan percobaan terhadap Little Albert atau bayi laki-laki. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Pada saat itu, Watson berkata bahwa dia dapat menjadikan seorang bayi yang sehat sesuai apa yang ia inginkan. Jadi, misalkan dijadikan sebagai dokter, seniman, bahkan pencuri sekalipun. Karena Watson percaya bahwa lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian si bayi. Intinya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, contohnya saja, jika kita sekarang pandai dalam suatu bidang, misalnya musik, dan ada juga yang tidak bisa bermain musik. Menurut Watson, hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan. Tetapi, hal yang kita tidak mampu tersebut dapat kita rubah menjadi mampu tergantung pada lingkungan yang sebenarnya bisa kita kondisikan. Nah, intinya semua orang itu bisa berubah jika orang tersebut berpindah dari lingkungan sebelumnya. Mungkin sekilas saja tentang teori behavioristik penelitian John B. Watson. Nah, untuk tahap-tahap perkembangan dari teori behavioristik yang pertama yaitu bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat atau mendalam atau meluas juga secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini berdasarkan prinsip progresif, jadi secara progresif gitu ya. Kemudian yang kedua ada prinsip sistematik di mana perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis. Kemudian yang ketiga ada prinsip berkesinambungan di mana perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan atau melompat-lompat gitu, loncat-loncat. Nah, kemudian ada aplikasi teori behavioristik. Dalam pengaplikasian ini
yang harus diperhatikan yaitu satu, mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua, mementingkan bagian-bagian, yang ketiga, mementingkan peranan reaksi, dan yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respons, yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya, yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Kemudian, ada ciri-ciri teori dari behavioristik. Nah, yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori behavioristik ini mempelajari tentang tingkah laku manusia atau perbuatan manusia. Yang kedua, segala perbuatan itu kembali pada refleksnya. Yang ketiga, pendidikan dan lingkungan adalah pengaruh yang besar. Nah, kemudian dari fakta penting gitu ya tentang perkembangan ini, bahwa dasar perkembangan itu adalah kritis gitu. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu teori behavioristik dalam perspektif Islam. Nah, teori behaviorisme ini datangnya dari Barat, yang tentunya mempunyai orientasi yang berbeda dengan Islam. Aliran behavioristik memandang benar dan salah itu bergantung pada reinforcement atau penguat, positif maupun negatif. Dalam Islam, baik dan buruk sudah ditentukan dan ditunjukkan, kembali kepada individu masing-masing untuk memilihnya. Seperti yang dijelaskan berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, di mana kita dapat menemukan makna bahwa meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan gitu terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan juga mungkin ya? Padahal kan sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Nah, melihat hal tersebut, maka muncullah istilah Islamisasi pengetahuan. Jadi ini tuh sebagai upaya untuk membangun kembali semangat umat Islam dalam mengkaji pengetahuan, kemudian mengembangkannya melalui kebebasan ilmiah dan juga filosofis yang merupakan perwujudan dari komitmen terhadap doktrin dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, dengan demikian, untuk memunculkan suatu teori dari Islam tidak berangkat dari nol, karena ilmu merupakan lingkaran gitu yang berkesinambungan. Nah, sebagian orang dapat mengambilnya, sedangkan sebagian yang lain mengurangi dan merevisinya. Islam juga menugaskan bahwa hikmah adalah suatu kepunyaan orang mukmin yang hilang. Kenapa disebut seperti itu? Karena di mana saja ia menjumpainya, maka ia lebih berhak atasnya. Dan orang-orang barat dulu telah merebutnya dari Islam. Maka tidak ada salahnya jika cendekiawan muslim itu sekarang mengambilnya dari mereka gitu. Di samping itu, Islam bukanlah agama yang dalam artian sempit gitu seperti versi barat, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena Islam sebagai tradisi religius yang utuh dan mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya membahas apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan oleh setiap individu, tetapi juga membahas apa yang perlu diketahui oleh individu tersebut. Nah, dengan kata lain, Islam itu mengajarkan bagaimana cara melakukan sesuatu sekaligus mengajarkan cara untuk mengetahui sesuatu. Maka di sini menunjukkan bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan gitu. Dan Islam juga memandang pengetahuan sebagai cara utama bagi penyelamatan jiwa dan pencapaian kebahagiaan serta kesejahteraan manusia di kehidupan kini dan nanti. Nah, dalam hal ini Al-Quran sendiri kan suci ya sebagai sumber pokok ajaran Islam yang telah membimbing muslim dari permasalahan pribadi hingga kepada yang bersifat universal, bahkan kepada metafisika sekalipun gitu. Kemudian materi yang ketiga atau terakhir yaitu perbedaan perspektif mungkin ya terhadap teori behavioristik ini antara Barat dan Islam, di mana terdapat perbedaan yang mendasar antara Barat dengan Islam karena perbedaan pandangan dunia atau worldview. Jadi Barat kontemporer itu
lebih menekankan pada peristiwa yang bersifat rasional, empiris, kuantitatif, yang bersumber pada pandangan dunia barat. Pandangan dunia barat itu sendiri kan sekuler, positivistik, dan materialistik gitu. Sedangkan teori Islam tidak hanya memberikan aksentuasi pada peristiwa yang bersifat rasional empiris, akan tetapi teori tersebut juga memberikan penekanan pada peristiwa yang bersifat normatif kualitatif, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, serta hasanah intelektual Islam yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Nah, meskipun demikian, tidak semua teori itu diusung oleh Barat bersifat destruktif atau sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Karena di sisi lain masih banyak teori yang tidak bertentangan dengan Islam, sehingga perlu diadakan sintesa. Nah, dari sintesa kedua teori tersebut muncul teori terpadu yang selaras dengan idealisme Islam, yaitu kumpulan dari beberapa prinsip tentang yang berkaitan dengan belajar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Teori itu dapat diadopsi dari Barat yang mungkin bisa relevan gitu, yang mungkin masih relevan dengan Islam gitu. Jadi bisa berasal dari sana. Mungkin sekian penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam kata-kata saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.